A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu kita daring di sini dalam program RKI Rumah Keluarga Indonesia Kota Kediri. Semoga Allah ridho memberi keberkahan kepada kita semua sehingga kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu RKI Kota Kediri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hariannya yang mungkin saat ini kita semakin sibuk karena di masa pandemi ini banyak hal yang dilakukan di rumah saja. Anak-anak bersekolah dari rumah, demikian juga dengan suami juga bekerja dari rumah. Semoga ini menjadi ladang pahala buat kita semua, bagi para ibu yang mendampingi suaminya dan mendampingi anak-anaknya bekerja dan belajar dari rumah. Ibu-ibu RKI yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW telah menetapkan tanggung jawab terhadap laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Suami sebagai pemimpin bertugas mengendalikan arah rumah tangganya serta menjamin kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak, ya, serta bertanggung jawab atas berjalannya seluruh fungsi keluarga. Ya. Sementara itu, seorang istri berperan sebagai pelaksana teknis dalam rumahnya, baik itu sebagai istri pendamping suami dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Ya. Ibu merupakan sosok utama yang memegang peranan penting dalam keluarga, seorang superwoman yang melakukan banyak hal, tidak hanya sebagai pendidik anak-anak saja, tetapi juga mengelola rumah tangganya agar tercapai keharmonisan. Salah satu yang berpengaruh dalam keharmonisan keluarga adalah masalah pengelolaan keuangan keluarga. Bagaimana seorang ibu bisa mengatur keuangannya dengan baik sehingga penghasilan suami bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan berkah. Salah satunya adalah dengan cara mendahulukan kebutuhan-kebutuhan primer dan daripada keinginan-keinginan sekunder. Jika kebutuhan keluarga masih belum mencukupi, dengan izin suami, seorang istri bisa saja membantu suaminya dalam menambah ekonomi keluarga. Dewasa ini banyak ibu atau istri yang menambah penghasilan keluarga dengan bekerja di luar sebagai seorang pegawai yang punya jam kerja dan aturan-aturan tertentu. Tapi ada sebagian ibu atau istri yang menambah penghasilan keluarganya dengan tetap di rumah, dengan membuat peluang-peluang usaha yang tidak banyak keluar rumah. Salah satu contohnya adalah dengan membuat industri rumah tangga. Industri rumah tangga merupakan salah satu usaha yang strategis yang biasanya menjadi wadah kreativitas para ibu karena memang tidak jauh dari tugasnya sebagai seorang ibu, seperti memasak, ya, bisa membuat catering dan lain sebagainya, membuat makanan matang, warung, ya, rumah makan dan sebagainya. Kemudian membuat kue, baik itu aneka kue kering maupun kue basah, menjahit pakaian, ya, membuat berbagai macam kerajinan, keterampilan, taplak meja, tas dan lain sebagainya, salon muslimah, merias pengantin, perawatan kulit dan sebagainya, atau wedding organizer, ya, atau termasuk juga menulis artikel
ya, kita buat satu tulisan, kemudian kita kirim ke majalah, koran dan lain sebagainya. Sebagai pendidik anak-anak, kita menjadi guru, baik itu guru mengaji, ya, atau guru les privat dan lain sebagainya, itu menjadi peluang-peluang yang bisa kita usahakan dari rumah, ya. Bisa kita usahakan dari rumah. Atau dengan berdagang, menjadi reseller. Apalagi saat ini dengan dukungan media online yang sudah canggih, bisa kita lakukan dari rumah. Yang pasti yang menjadi catatan kita adalah aktivitas ekonomi yang kita lakukan tidak boleh sampai melalaikan kewajiban kita sebagai ibu, sebagai pendidik anak-anak kita, sebagai istri yang mendampingi suaminya. Lantas bagaimana supaya usaha ekonomi yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan bisa menambah penghasilan tanpa melalaikan tugas utama kita sebagai seorang ibu? Maka dalam hal ini kita bisa mencontoh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dalam menjalankan bisnisnya. Dalam buku Rahasia Sukses Bisnis Khadijah istri Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Khairul Amrud Harahap LCMHI, dituliskan bahwa Sayyidat Khadijah memang terlahir di keluarga pedagang. Ayahnya Khuwailid bin Asad adalah pedagang kaya yang disegani keluarga Quraisy. Khuwailid bin Asad terkenal baik hati, membina hubungan baik dengan tetangga dan suka menolong fakir miskin. Sayyidah Khadijah mendapat modal awal dari ayahnya, kemudian dari suaminya yang sudah meninggal dunia. Sayyidah Khadijah mampu mengelola modal tadi dengan baik, sehingga harta atau modal tersebut tidak terus bergerak dan produktif. Sayyidah Khadijah memiliki bakat wirausaha dengan mempekerjakan orang lain dan mampu mendelegasikan tugas dengan baik. Sayyidah Khadijah sangat piawai dalam memilih sumber daya manusia. Salah satunya adalah ketika memilih Nabi Muhammad SAW untuk membawa kafilah dagangnya ke Syam. Nabi Muhammad pada saat itu dikenal sebagai orang yang jujur, al-amin, dan termasuk masih pegawai baru di kafilah dagang Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi Sayyidah Khadijah cukup berani mengambil keputusan untuk mengamanahkan kafilah dagangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal keistimewaan atau mungkin beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini. Yang pertama, keimanan yang kokoh dan spiritualitas tinggi. Orang yang bertakwa yaitu orang yang kuat batin dan jiwanya sehingga tidak pernah gentar menghadapi hidup. Ia akan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menaruh harapan kepada Allah saja. Tidak mudah putus asa karena percaya bahwa Allah akan selalu menyertainya. Ini adalah sifat yang paling pertama sekali yang dimiliki oleh Khadijah ketika beliau berwirausaha. Kemudian yang kedua adalah mentalitas wirausaha. Ia menjadi pemilik sekaligus direktur utama. Tugasnya hanya memotivasi karyawannya saja, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, dan mendelegasikan tugas-tugas bisnisnya kepada orang lain. Percaya penuh kepada pegawainya, ya, dengan mengandalkan instingnya sebagai seorang wirausaha. Kemudian Sayyidah Khadijah juga memutar modal usaha dengan baik, kreatif dalam berpikir dan menjalankan modal supaya selalu bergerak dan produktif. Modalnya tidak pernah diam, selalu bergerak. Ada dua metode yang beliau lakukan. Yang pertama adalah dengan menggaji karyawan, dan yang kedua adalah dengan bermitra. Ya. Sayyidah Khadijah membuka peluang untuk rekan-rekan bisnisnya dengan bermitra, ya, dan berani mengambil keputusan untuk kepada siapa beliau bermitra, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW ketika membawa kafilah dagangnya ke negeri Syam. Kemudian Sayyidah Khadijah juga pandai membaca pasar
dan target pasar, ya, sehingga dagangannya cepat habis dan cepat laku, dan menjadi pedagang yang sukses. Dan yang berikutnya yang tidak bisa kita lupakan adalah Sayyidah Khadijah adalah seorang yang dermawan. Harta yang diperoleh oleh beliau tidak serta-merta dinikmati sendiri, melainkan didermakan kepada orang lain yang membutuhkan di lingkungannya. Ini adalah satu hal yang memang Allah sendiri telah menjanjikan bahwa barang siapa yang bersedekah, maka akan Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Ibu-ibu RKI Kota Kediri yang dirahmati Allah, peluang bisnis dari rumah bisa dicoba dengan tetap tidak melalaikan tugas kita sebagai pendidik anak-anak, sebagai istri di rumah. Apalagi saat ini di masa pandemi ini, anak-anak butuh pendampingan kita dalam belajarnya. Seakan-akan kita tidak punya waktu yang cukup banyak untuk berbisnis. Tapi yakinlah bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, ya, dengan kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Insya Allah Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Bagaimana Allah akan mencukupkan kebutuhan kita ini? Yang pertama, ya, supaya kita dicukupkan oleh Allah, maka yang pertama adalah dengan pandai bersyukur. Bersyukur atas segala karunia Allah. Pada hakikatnya Dia sedang mengundang tambahan nikmat, ya, rizki, ya, menjadi ibu, bersyukur ke anak-anak yang pandai, anak-anak yang nurut, anak-anak yang bisa mengaji, anak-anak yang lucu-lucu, anak yang salih, salihah. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mensyukuri itu, maka Allah akan tambah rizkinya, akan Allah cukupkan rizki kita. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang kedua adalah bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah akan mencukupi rizkinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Tolak ayat 3. Jika seorang istri bertawakal kepada Allah, sementara dia tidak bekerja, dari mana dia dicukupkan rezekinya? Allah akan mencukupkan dari jalan lain. Tidak harus langsung diberikan kepada wanita tersebut. Bisa jadi Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada suaminya, lalu suaminya tersebut memberi nafkah kepadanya dengan cukup. Kemudian yang berikutnya adalah banyak beristighfar. Di antara keutamaan istighfar adalah mendatangkan rizki. Hal itu bisa dilihat dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12, bahwa dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Shadaqallahul adzim. Yang berikutnya adalah gemar bersilaturahim. Menyambung silaturahim baik kepada orang tuanya, sanak familinya, saudara-saudaranya. Pada hakikatnya ia sedang membantu suaminya memperlancar rizkinya. Sebab keutamaan silaturahim adalah dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang berikutnya adalah bersedekah. Dengan bersedekah itu sebenarnya adalah dengan melipat gandakan rizki suami. Salah satu keutamaan sedekah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Bisa jadi memang sedekah ini tidak langsung dibalas kepada si istri atau kepada kita, tapi justru dengan sedekah itu akan semakin melancarkan pekerjaan suami kita, akan menambah rizki
suami kita, sehingga suami kita pun bisa mencukupkan kebutuhan kita. Yang berikutnya adalah dengan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang luar biasa keutamaannya. Sholat duha 2 rakaat setara dengan 360 sedekah untuk menggantikan sedekah tiap persendian. Sholat duha 4 rakaat, Allah akan menjamin rezekinya sepanjang hari. Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Maka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Nabiullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukan sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada juga hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir, selalu mendoakan suaminya. Hasan al-Basri berkata, aku datang kepada seorang pedagang kain di Mekah untuk membeli baju, lalu pedagang mulai memuji-muji dagangannya dan bersumpah, lalu aku pun meninggalkannya dan aku katakan, tidaklah layak beli dari orang yang semacam itu. Lalu aku pun beli dari pedagang lain. 2 tahun setelah itu aku berhaji dan aku bertemu lagi dengan orang itu, tetapi aku tidak lagi mendengarnya memuji-muji dagangannya dan bersumpah. Lalu aku bertanya kepadanya, bukankah engkau orang yang dulu pernah berjumpa denganku beberapa tahun lalu? Ia menjawab, ya benar. Aku bertanya lagi, apa yang membuatmu berubah seperti sekarang? Aku tidak lagi melihatmu memuji-muji dagangan dan bersumpah. Ia pun bercerita, dulu aku punya istri yang jika aku datang kepadanya dengan sedikit rezeki, ia meremehkannya, dan jika aku datang dengan rezeki yang banyak, ia menganggapnya sedikit. Lalu Allah mewafatkan istriku, dan aku pun menikah lagi dengan seorang wanita. Jika aku hendak pergi ke pasar, ia memegang bajuku, lalu berkata, wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau beri makan aku kecuali dengan yang thayyib dan yang halal. Jika engkau datang dengan sedikit rizki, aku akan menganggapnya banyak, dan jika engkau tidak dapat apa-apa, aku akan membantumu memintal kain. Kisah tersebut diambil dari kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa tabiat istri di rumah bisa sangat mempengaruhi suaminya dalam mencari nafkah. Istri yang selalu merasa rizki dari suaminya kurang dan sedikit, maka akan memberikan jurang dosa kepada suaminya, membuat suaminya merasa harus melakukan segala cara agar dapat pulang membawa banyak rizki. Sedangkan istri yang memiliki sifat qanaah, yaitu sifat ikhlas untuk menerima dan jiwa yang selalu merasa cukup, insya Allah akan menjadi surga bagi suaminya. Suasana yang hangat di rumah bisa menjadikan suaminya orang yang menyenangkan di lingkungan kerjanya, sehingga rizki pun akan mengalir dengan sendirinya pada dirinya. Maka kita sudah seharusnya mendoakan suami kita agar senantiasa diberi kelapangan dan keluasan rizki, diberi kelapangan dan keluasan rizkinya. Ibu-ibu RKI Kota Kediri yang senantiasa dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam kalimat-kalimat saya, ada kesalahan, kekhilafan dari kalimat-kalimat saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian online RKI Kota Kediri kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita, Allah senantiasa ridho, Allah menerima amal soleh kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.